Halo, bisakah Anda bantu saya periksa uang di beberapa kartu milikku ini? Apakah cukup untuk membayar tagihan 18 meja? Maaf, saldo kartu Anda tidak cukup untuk membayar tagihan. Terima kasih. Tunggu sebentar, saya belum makan porsi, bisakah saya mengembalikannya? Kalau tidak mampu jangan datang. Restoran kelas atas seperti ini, berlagak kaya. Siapa bilang kita tidak mampu membelinya? Dia mencoba membayar dengan semua kartunya, dan itu tidak cukup untuk membayar tagihan. Ayahmu bahkan lebih parah, bahkan tidak membawa uang. Kenapa datang ke sini berpura-pura kaya? Memalukan. Lihat porsi saya di sini. Belum tersentuh. Mari kita diskusikan, apakah kita bisa mengembalikannya? Kalau tidak mampu keluar, keluarga orang miskin, jangan mengotori restoran kami. Kami adalah orang miskin. Apa kamu bercanda? Seluruh restoran ini, semuanya milik ayah saya. Masih kecil tapi sudah pandai berbohong. Jika atasan tidak benar bawahannya juga akan begitu. Apa yang sedang kamu lakukan? Miskin dan sombong. Manajer ada yang makan lalu kabur di sini. Siapa yang membuat masalah? Itu mereka. Gue. Kegiatan itu belum berakhir juga. Ya. Rekor toko kami saat ini adalah menjawab 8 pertanyaan dengan benar dalam 3 menit. Tidak masalah. Dodo Suan, tantang ibu. Baiklah. Selanjutnya waktu dimulai. Mulai. Ini adalah tari jalanan. Bola basket. Apa kau bodoh? Bagaimana ini bisa menjadi bola basket? Bola basket seharusnya tidak seperti ini. Ayah sangat tidak keren. Ini jelas dia memutar bola untuk pamer. Tepat sekali Gu Chengyan. Bukankah bola basket itu hanya... Baiklah. Pompa udara. Panda. Makan mie. Tang hulu. Mickey Mouse. Itik buruk rupa. Kalian main saja, aku tidak main lagi. Dodo Suan. Cara berpikir yang begitu unik. Wanita ini ternyata persis seperti mereka. Ada serangga. Berikan ini pada Yansen. Suruh dia memberikannya kepada Dodo Suan dan Sheng Xia untuk tes paternitas. Ya. Waktu habis. Selamat Anda menjawab total 12 pertanyaan. Manajer, jadi makanan kami. Bisakah kami mendapatkan diskon 50%? Tidak. Kami sudah memecahkan rekor pada acara Anda. Sudah tertulis dengan jelas. Terima kasih banyak karena telah membiarkan kami menyaksikan keajaiban kasih sayang ibu anak. Meja Anda sepenuhnya gratis. Benarkah? Bagus sekali. Gratis. Mari kita berkenalan secara resmi. Saya sendiri bekerja sebagai petugas meja depan di Imperial Hotel. Gaji saya 3.500. Dan Anda, saya melihat Anda. Anda membawa diri Anda dengan aura bangsawan. Anda seorang pekerja kantoran kan? Kalau begitu aku takut aku akan mengecewakanmu. Aku minta maaf. Gajiku bahkan tidak setinggi milikmu. Kecewakan. Lalu, bagaimana Anda masih bisa membesarkan mereka berdua? Dengan sangat baik. Anda benar-benar seorang yang kompeten. Ayah yang baik. Setelah saya pindah, hidup kita pasti akan semakin baik. Halo manajer. Hotel ini memiliki perubahan shift sementara. Kamu akan bertugas malam ini. Baik, saya mengerti. Ibu. Apakah ibu pindah malam ini untuk tidur bersama ayah? Gu Dodo itu tidak sopan.
Aku hanya bisa membantumu sejauh ini. Anak ini sudah tidak bisa diajari. Apakah Anda selalu sendirian, tinggal bersama kedua anak kecil itu? Ya, sedangkan kami tinggal di tempat kecil tua dan bobrok. Anda punya rumah di Huaicheng? Sebenarnya, itu disewa. Tidak apa-apa, bagaimanapun saya sudah tinggal di tempat sahabat saya. Sudah cukup lama. Setelah saya pindah, kita akan berbagi sewa bersama. Dengan begitu hidup akan sedikit lebih mudah. Baiklah, terima kasih. Kalau begitu mari kita makan. Ibu, apa kau pindah ke rumahku untuk tidur malam ini? Ibu bertukar shift dengan rekan kerja hari ini dan harus bekerja. Bagaimana kalau pindah besok saja? Ya baiklah. Ketua baru saja memesan suite kepresidenan di Imperial. Dia secara khusus bertukar shift. Mungkinkah dia sudah menikah, masih ingin berselingkuh dengan pria lain? Aku pasti akan memergokinya. Tuan, kartu kamar Anda. Halo, meja depan Imperial Hotel. Ada yang bisa saya bantu? Siapkan sepiring buah. Kirimkan ke Presidential Suite. Cepatlah. Baik, mohon tunggu sebentar. Sheng Xia baru saja menjawab, dan sudah naik ke atas. Aku ingin lihat bagaimana dia tidak suci setelah menikah. Jangan khawatir kepala pelayan, kami pasti akan memberikan pelajaran yang keras kepada siapapun yang berani menyakiti tuan muda. Layanan kamar. Oke, aku mengerti. Direktur Gu informasinya salah. Getua yang gagal memaksa Nyonya untuk menikah. Itulah sebabnya dia memasang jebakan ini untuk Nyonya malam ini. Apa? Layanan kamar. Ikuti aku. Ada apa? Wanita, mari kita lihat bagaimana kau melarikan diri. Siapa kau? Mengapa kau memukulku? Beraninya kamu menyentuh anggota keluarga gue. Apakah kamu bosan hidup? Gue, anggota keluarga gue. Mengapa kamu datang ke sini? Aku pikir untuk gadis sepertimu, bekerja shift malam tidak aman. Jadi aku datang untuk memeriksamu. Kamu mengkhawatirkanku. Tidak juga. Dudu Xuan-Xuan, mereka memaksa aku datang dan memeriksa. Kalau tidak mereka tidak akan bisa tidur. Apa yang kau sentuh? Tidak ada apa-apa. Aneh. Auranya. Mengapa begitu akrab? Itu kau. Apa? Kalung ini. Apakah kau sering memakainya? Ya, saya punya. Itu hanya gaya biasa. Apakah ada masalah? Kalung ini. Apakah sangat umum? Saya tidak mampu membeli yang dibuat khusus. Aku bertanya padamu, 6 tahun lalu. Apakah kau di Huaicheng atau tidak? Kamu, mengapa kamu terus menanyakan pertanyaan itu? Adik perempuan, seharusnya tidak mengganggu. Jadi kalian berdua, bocah nakal. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Ibu kami merindukanmu. The film Ini. was Oh ya, ini translated juga. and narrated by M Media. Ibu baru saja selesai shift. Ayo pergi, mari kita pulang. Pelan-pelan, aku akan menangkapmu. Sudah berakhir. Kalian adalah orang-orang yang dikirim oleh Ketua Khan. Saya akan bertanggung jawab atas tindakan saya sendiri. Apapun itu hadapi saya. Tapi kalian tidak diizinkan menyentuh suami dan anak-anak saya. Kapan kamu akan mengembalikan uangku dari kemarin? Uang apa yang aku hutang padamu? Apa yang terjadi di sini?
Ibu, ini bukan tempat yang baik untuk berlama-lama. Benar sekali. Jika kita tidak cepat-cepat, kita akan ketinggalan bus. 1, 2, 3. Serbu? Seram. Serbu? Ibu, ayah masih melamun di belakang kita. Ayah, cepat dan susul kami. Yang terakhir lari adalah anak anjing. Ayo pergi. Di dunia ini, bisakah benar-benar ada kerabat non-darah yang perilaku dan gerak-geriknya sangat mirip? Direktur gue, hasil tes paternitas sudah keluar. Itu bukan dia. Mungkinkah aku terlalu memikirkannya? Direktur gue, mengenai wanita dari 6 tahun lalu itu, penyelidikan masih berlangsung. Aku harus menemukannya. Aku ingin bertanya padanya secara langsung. Mengapa dia bersekongkol untuk masuk ke tempat tidurku dan melahirkan anakku? Namun, selama 5 tahun, dia tidak menunjukkan kepedulian pada mereka. Nona Hei, Direktur gue sudah melihat hasil tes yang ditukar. Jangan khawatir. Sangat bagus. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan Cingyan mengetahui kebenaran dari 5 tahun lalu. Ya, Aku tidak percaya wanita itu benar-benar kembali. 5 tahun lalu aku membuatnya menghilang. Sekarang, aku bisa melakukan hal yang sama. Bu Cingyan, mengapa kamu bertingkah begitu mendalam? Bus terakhir sudah tiba. Ayah, cepatlah. Tolong, Kita pulang. Kita pulang. Tempat yang kamu sewa ini. Dan ini adalah unit besar di Yede Garden. tidak. Beritahu asisten Yan untuk membeli yang lebih kecil. Kalau begitu sewa bulananmu, berapa harganya? 1.000. 1.000. Bagaimana mungkin? Sebenarnya itu salah satu kerabat jauhku yang menyewakannya kepadaku. Dia melihat bahwa aku adalah orang tua tunggal dengan 2 anak, dan itu sangat sulit. Jadi dia menyewakannya kepadaku dengan sangat murah. Pantas saja. Kerabatmu The sangat film was baik. translated Ya, mereka memang and sangat baik. narrated by M Media. Tahukah kamu? Kerabatmu. Dekorasi ini cukup berselera. Benar. Lihat. Ruang tamu ini menampilkan lampu tinggi dipadukan dengan dinding berfitur. Garis-garis berwarna vertikal ini dapat menciptakan ilusi ketinggian. Kamu bahkan tahu tentang hal-hal ini. Aku hanya bicara omong kosong. Ibu, aku lapar. Aku mau makan kue kering. Aku juga. Dodo Suan, sudah selarut ini. Makan camilan tidak baik untuk kesehatanmu. Ibu akan membuatkan kalian sesuatu yang lezat. Oke, Baiklah, baik. Apa yang ibu buat pasti yang paling enak di dunia. Ya, oke, kalau begitu ibu akan menunjukkan kepada kalian apa saja makanan lezat yang ada di kulkas. Oke, di mana kulkasmu? di sana. Biar ibu lihat bahan apa saja yang ada di kulkas. Aku cukup sibuk akhir-akhir ini, tidak sempat membeli barang. Kulkasnya kosong. Tidak apa-apa, beberapa butir telur juga tidak masalah. Trofle hitam, sarang burung walet, kaviar, Direkturku, saya sudah mengisi penuh kulkas Anda. Apakah Anda puas? dan ini. Puas, kau hampir membuatku mendapat masalah. Kamu biasanya makan ini. Ini, kerabatku memberikannya kepada kami. Dia melihat Duldo dan Suan-Suan. Sangat menyedihkan tanpa makanan setiap hari. Jadi dia secara teratur mengirimkan kami beberapa bahan makanan. Kalau begitu kerabatmu benar-benar baik. Ya, Jika aku mendapat kesempatan, aku ingin bertemu dengannya dan berterima kasih kepada mereka dengan layak. akan ada kesempatan. Pasti. Kalau begitu ibu bisa melepaskan kreativitasnya. Kami akan bantu juga. Kami akan membantu juga. Oke, mari kita lihat apa yang harus dibuat terlebih dahulu. Lobak, Baiklah, kita berempat. Mari kita rayakan bersama. Ayo makan. Bagaimana mungkin? Tidak, itu salah. Bukankah aku baru saja mendapatkan hasil tes paternitas? Apa yang masih kupikirkan berlebihan? ayah pengecut sekali. Dia masih butuh bantuan kita untuk menggoda.
film was translated and narrated by M Media. Aneh. Mengapa dia selalu memberiku perasaan akrab? Mata besar. Kelopak mata ganda. Siapa sebenarnya kamu? Apa yang kamu katakan? Mata besar. Kelopak mata ganda. Siapa kamu? Mengapa kamu dan wanita itu mengatakan hal yang sama? Cabul. Luruskan, kamu yang masuk ke tempat tidurku. Jangan berteriak serigala. Ini jelas kamarku. Kemarilah dan lihat, kamar siapa ini sebenarnya? Luruskan, kamarku ada gambar anjing, kamarmu ada gambar kucing. Oke. Tapi aku ingat dengan jelas, kamarku lebih dekat ke kamar mandi. Gudolo, apakah kamu yang bermain-main lagi? Kamu. Sudahlah. Kita menikah secara sah. Itu benar. Kamu baru saja mengigau, mengatakan aku punya kelopak mata ganda, mata besar. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu saat tidur? Itu benar. Aku mengatakan yang sebenarnya. Selain itu, siapa yang bisa mengendalikan apa yang mereka katakan dalam mimpi mereka? Benar. Halo, sia-sia. Rumahnya telah dirampok. Apa? Jangan panik, aku akan segera ke sana. Ada apa? Aku ada urusan mendesak, jadi aku pergi dulu. Kamu mau kemana? Komunitas Kinyuan. Papa, ibu dalam bahaya. Cepat pergi selamatkan dia. Si Ewan, sia-sia. Tidak apa-apa. Tidakkah menurutmu ini aneh? Barang-barang berharga di rumah. Tidak ada satupun yang hilang. Hanya beberapa USB drive yang hilang. Flash drive USB. Apakah ada hal penting di flash drive USB itu? Tidak. Itu semua film yang aku salin sebelumnya. Aku berencana menontonnya sendirian, saat larut dan sepi. Siapa yang begitu mesum, mencuri hanya demi beberapa film? Apakah sepadan membobol dan merampok demi itu? Si Ewan, apakah orang tuamu tidak merindukanmu? Untuk beberapa hari ke depan, pulang saja dan tinggal di sana untuk sementara. Oke. Bagaimana denganmu? Aku belum sempat memberitahumu. Aku sudah menikah. Kamu menikah. Dengan siapa? Pria ini. Pria ini terlihat lumayan, tapi dia sangat miskin. Dan punya 2 anak. Aku tidak mengincar uangnya. Sebaliknya, yang aku incar adalah kedua anaknya. Biar aku tunjukkan Dodo dan Xuan. Dodo dan Xuan sangat lucu. Lihatlah sebentar. Sangat lucu. Jangan katakan itu. Mereka sebenarnya cukup mirip denganmu. The film was Benar kan? translated Benar. and Andai saja narrated mereka by adalah M kedua Media. anakku. Alangkah indahnya itu. 5 tahun terakhir ini, kamu menanggung rasa sakit kehilangan anak sendirian. Sementara pria itu yang hanya menyumbangkan 2 sperma, tetap tidak menyadari apapun, lebih buruk dari binatang. Jangan salahkan dia. Dulu, aku juga dibius. Mungkin, akulah yang memulainya. Insiden waktu itu, siapa sebenarnya yang menjebakmu? Sudahkah kamu mengetahuinya? Meskipun tidak ada bukti. Tapi itu hanyalah ulah ibu tiriku yang baik. Dan saudara tiriku yang baik. Jangan bicarakan hal-hal yang menyedihkan ini. Ayo pergi, aku akan membantumu berkemas. Baiklah. Hati-hati. Baiklah. Kalian bocah-bocah kecil. Aku akan membunuh kalian semua cepat atau lambat. Kamu baik-baik saja. Kenapa kalian semua datang? Ini semua karena 2 bocah nakal ini yang mengkhawatirkanmu dan bersikeras datang untuk memeriksa, untuk melihat apakah terjadi sesuatu padamu. Rumah sahabatku dirampok. Mungkin, itu karena aku. Apa yang terjadi? Ini semua karena si tuage itu. Aku menolak menikah dengannya. Jadi dia mengirim orang untuk menculikku. Aku tiba-tiba mendapat ide dan mengatakan aku punya bukti pembunuhan mantan istrinya. Jadi dia pergi ke rumah sahabatku untuk mencari USB drive itu. Jadi begitu. Sepertinya aku salah paham padanya sebelumnya. Tapi di mana aku bisa menemukan sekarang?
Rekaman pengawasan dari malam itu. Ibu jangan khawatir. Selama Papa bertindak, semuanya bisa diatasi. Gudolo, kamu bicara omong kosong lagi. Ayahmu adalah raja dalam permainan. Tapi itu tidak berarti dia sama di dunia nyata. Kamu juga jangan khawatir, para penjahat ini pada akhirnya akan menghadapi pembalasan. Mari kita kembali. Baiklah, Segera selidiki penyebab kematian mantan istri Pak Tuage dan dapatkan rekaman pengawasan hotel. Ibu, punya suami tidak terlalu buruk kan? Ayo pergi. tidak apa-apa. Kita sudah sampai di rumah. Omong kosong apa ini? Sekelompok idiot. Bapak Tuage, karena barang itu tidak ada di kediaman Xiangxia. Dia mungkin meninggalkannya di rumah keluarga Seng. Lalu mengapa kau tidak segera mencarinya? Ya. Katakan padaku, di mana Xiangxia menyembunyikan barang Bapak Tuage? Barang apa? Aku sudah mengembalikan 5 juta kepada Bapak Tuage. Berpura-pura bodoh. Putri baikmu Xiangxia menolak menikahi Bapak Tuage dan malah menikahi orang miskin yang tidak punya apa-apa. Apa? Apel, aku memberimu waktu 2 hari. Jika aku tidak melihat barang itu, seluruh keluargamu bisa menunggu untuk menghilang dari Huichen. Bagaimana aku bisa melahirkan makhluk jahat seperti itu? Ayah. Ibu. Serahkan masalah ini padaku. Apapun itu. Saya jamin Xiangxia akan dengan patuh menyerahkannya. Halo. Handuk mandi saya jatuh ke dalam air. Tolong, kirimkan 2 yang baru. Baiklah, mohon tunggu sebentar. Saya akan memberitahu bagian tata graha. Kau saja yang membawanya kemari. Saya harus mandi. Saya khawatir tidak ada waktu. Baiklah, mohon tunggu sebentar. Halo, saya datang untuk mengantar handuk mandi. Bolehkah saya masuk? Halo. Kalau begitu saya masuk. Ruang ganti staf. 1008. Ini loker Xiangxia. Mengapa bunga-bunga ini ada di dalamnya? Kejutan. Kejutan? Jangan main-main di sini. Keluar-keluar cepat. Xiangxia. Kau akan patuh menuruti nanti. Kakak wanita jahat tadi. Mengapa dia menaruh sesuatu di dalam loker ibu? Aku belum pernah melihat ibu pernah memakai cincin ini sebelumnya. Wanita jahat itu pasti di balik ini. Halo Bu Chenyam. Seseorang di Imperial Hotel sedang menjebak istrimu. Kau akan melakukan sesuatu tentang ini atau tidak? Ayo. Xiangxia manajer sedang mencarimu dengan mendesak. Dia ingin kau pergi ke 2601. Baiklah, kalau begitu saya akan ke sana. Manajer Anda mencari saya. Manajer dia orangnya. Selama saya pergi, hanya dia yang masuk ke kamar saya. Manajer hotel. Cincin yang hilang itu. Dia pasti mencurinya. Cincin itu bernilai 3 juta. Xiangxia pelanggan kehilangan cincin. Saya sudah menggeledah kamar ini dan memeriksa rekaman pengawasan. Hanya kau yang datang ke sini. Jelaskan dirimu. Manajer saya tidak mencurinya. Dia meminta saya mengantar handuk mandi ke kamar. Itu sebabnya saya masuk. Saya memintamu mengantar handuk mandi. Tapi saya tidak memintamu mencuri cincin. Namun untuk orang sepertimu, seorang miskin, saya tidak terkejut kau akan serakah. Tidak ada bukti. Tolong jangan menyerang pribadi. Bukti ditemukan dengan menggeledah. Manajer saya menuntut untuk menggeledah lokernya. Seseorang. Pergi geledah loker Xiangxia. Xiangxia, saya sarankan kau cepat serahkan apa yang diinginkan Ketua G. Masalah hari ini, saya bisa membuat masalah besar menjadi kecil. Jadi kau datang untuk menyulitkanku. Karena hal ini, bagus kalau kau tahu. Serahkan. Dalam mimpimu,
Shangxia, saya sarankan kau jangan melawan saya. Kau dicurigai melakukan pencurian, dan kau akan masuk penjara. Siapa yang masuk penjara? Belum pasti. Ibu, ibu, Bagaimana kalian berdua bisa sampai di sini sayangku? ibu. Seseorang menaruh ini di lokermu, dan juga mengklaim ini adalah lokernya. Lalu seperti apa penampilannya? Mata besar, rok mini, wajah hasil operasi plastik, rambut bergelombang kecil. Kalau begitu aku tahu siapa dia. Terima kasih sayangku. Kalian benar-benar malaikat kecil ibu. Manajer tidak. Apa tidak mungkin? Mengapa tidak mungkin? Bagaimana kau bisa begitu yakin? Cincin berlianmu pasti ada di lokerku. Atau lebih tepatnya, kau sengaja menaruhnya di lokerku. Berniat menjebakku. Kau. Karena tidak ada di lokernya. Maka itu pasti ada padanya. Geledah dia. Dengan hak apa kau menggeledahku? Karena saya adalah VIP di sini. Karena ayah saya memesankan saya sebuah suite di sini selama setengah tahun. Karena saya dicintai oleh orang tua saya. Karena saya 10.000 kali lebih kuat daripada orang sepertimu. Cari cincin bernilai 3 juta itu untukku. Kau tidak mampu menggantinya. Penggeledahan pribadi yang melanggar hukum adalah ilegal. Manajer, apakah Anda tidak akan turun tangan? Lepaskan ibuku. Lepaskan ibuku. Dodo Suan. Ibu, ibu, Apa yang kalian lakukan di sini? Ibu? Kedua bocah nakal ini. Mereka benar-benar anak-anakmu. Shangxia, saya tidak menyangka kau tidak hanya menikah. Membawa 2 anak, dan berpikir kau bisa membodohi saya. Shangxia, saya beritahu kau. Tidak mungkin. Hari ini, jika kau tidak menyerahkan cincin itu, jangan pernah berpikir untuk pergi. Kurasa cincinmu tidak hilangkan. Kau hanya berteriak maling, padahal kau sendiri malingnya. Omong kosong. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu beranikah kau membuka tasmu? Biarkan semua orang melihat. Mengapa saya tidak berani? Saya jelas-jelas. Itu jelas merupakan jebakan terhadapku. Benar, kau. keamanan. Cepat bawa wanita jahat ini pergi. Bawa dia pergi. Tanpa bukti, saya ingin lihat siapa yang berani menangkap saya. Buktinya ada di rekaman pengawasan ruang ganti. Manajer saya menuntut untuk memeriksa rekaman pengawasan, untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Manajer rekaman pengawasan telah terhapus. Apa? Bagaimana mungkin aku membiarkanmu mendapatkan rekaman itu? Tidak ada yang namanya kebetulan di dunia ini. Kecuali seseorang telah merencanakannya sejak lama. Bocah nakal, omong kosong apa yang kau bicarakan, Nona Xiang? Karena cincinmu sudah ditemukan. Masalah ini hanyalah kesalahpahaman. Mari kita sudahi saja kesalahpahaman. Manajer, saya sarankan kau cepat tangkap Shangxia untuk saya. Kalau tidak, hotelmu akan mendapat masalah besar. Singking, apakah kau akan berhenti? Minggu lalu, Gi Tua berada di suite presidensialmu, dan dia dipukulikan. Saya dengar. Sepertinya mereka bahkan menuntut kompensasi darimu. 2 juta. Tidakkah kau ingin tahu siapa dalang di balik ini? Itu dia. Nona Xiang, apakah kau punya bukti? Tentu saja. Pada hari Tetua Gi dipukuli. Dan tepat setelah Shangxia selesai menelepon Tetua Gi dipukuli. Saya bahkan mendengar dari bawahan Tetua Gi bahwa Shangxia terlibat dalam masalah ini. Kau pasti bisa membawa Shangxia ke hadapan Tetua Gi dan konfrontasi dia di tempat. Tangkap Shangxia untukku. Manajer, ini hanya cerita sepihak Sengking. Anda tidak bisa mempercayainya. Cepat ikat dia untukku. Bagaimana jika Shangxia kabur? Jika Tetua Gi menyalahkan kita, kamu tidak akan sanggup menanggung tanggung jawabnya. Dodo Suan. Shangxia, mari kita lihat seberapa sombongnya kamu sekarang. Shangxia, apakah itu benar-benar kamu yang menyewa seseorang untuk memukuli Tetua Gi? Itu aku. Apa? Jangan khawatir ibu. Aku di sini untuk melindungimu. Pria jahat besar itu. Aku yang mengirim orang untuk menikatnya. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Dasar bocah kecil. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Manajer, hotel bintang 7 Anda yang terhormat ini bahkan tidak bisa mengendalikan 2 anak satpam. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalaku, ayahku akan membuatmu menghilang dari Waiting. Dodo, ayahmu adalah raja dalam permainan, tapi kenyataannya dia hanya perunggu. Shangxia, seluruh keluargamu benar-benar keras kepala sampai menemui jalan buntu. Bawa mereka pergi. Dodo Suan. Berhenti. Biarkan mereka pergi. Ayah.
Ayah, Ini adalah milik grup Gu, Imperial Hotel. Kamu berani membuat masalah di sini. Imperial Hotel sebenarnya di bawah grup Gu. Aku bertanya-tanya siapa itu? Sheng Xia. Ini adalah pria miskin yang kamu temukan. Karena keempat anggota keluarga mereka ada di sini. Kalau begitu mari kita puaskan mereka. Manajer, kenapa kamu tidak menangkap mereka semua untukku? Biarkan seluruh keluarga mereka dengan rapi dan tuntas. Aku ingin lihat siapa yang berani. Dasar orang tak berharta yang bodoh dan tidak tahu luasnya langit dan bumi. Apakah kamu tahu wilayah siapa? Ini, direkturku orang terkaya di Huicheng dan asisten khusus yang di sisinya adalah manajer umum hotel ini. Jika kamu menyinggungku, kamu mungkin masih punya jalan keluar. Tetapi asisten khusus Yan adalah asisten pribadi direktur Gu. Dia telah membantu mengelola grup Gu selama bertahun-tahun. Keluarga Gu telah mendominasi Huicheng lebih dari setengah abad. Kekuatan yang luar biasa, cukup kaya untuk menyanyi sebuah negara. Menyinggung asisten Yan, hati-hati keluarga berempatmu. Mungkin menghilang dari Huicheng. mengapa kau mencuri dialogku? Jadi kenapa? Takut sekarang kan? Jika kamu berani membuat The film masalah was lagi, translated asisten Yan pasti and akan memastikan narrated kamu by dan Anne seluruh Lee. keluargamu menghilang dari Huicheng. Karena asisten Yan begitu tangguh. Kalau begitu aku akan memintanya datang untuk menilai yang benar. Pria miskin itu pasti gila karena ketamakan akan uang. Kamu menyombongkan diri tanpa persiapan. Asisten Yan adalah orang penting di Huicheng. Kamu ingin dia datang. Ini hanyalah lelucon paling lucu yang pernah kudengar sepanjang tahun ini. Suara humormu serendah. Dirimu sendiri. Kamu, Panggilan ini, ayah sama sekali tidak perlu melakukannya. Aku yang akan melakukannya. Dodo. Halo asisten Ian. Kau punya waktu 3 menit. Segera datang ke Imperial Hotel. Jika tidak, kau akan menanggung akibatnya. Seorang anak. Satu panggilan teleponmu bisa membuat asisten Yan bergegas datang. Itu benar-benar omong kosong. Berpura-pura. Sheng Xia, dari mana kamu memungut? Pria? Tercela seperti itu. Dari tempat sampah. Dan kamu masih memperlakukannya seperti harta karun. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Ikat keluarga orang gila ini untukku. Hentikan. Aku ingin lihat siapa yang berani. Asisten Yan, kenapa Anda di sini? Jika aku tidak datang, bagaimana aku bisa melihatmu bersikap begitu sombong dan angkuh? Asisten Yan, apa maksud Anda dengan ini? Dia bermaksud memberi pelajaran pada Jitua. Ini adalah instruksi dari Direktur Gu, dari grup Gu. Benar. Itu adalah instruksi dari direktur gue. Ini? Kau bahkan tidak bisa mengerti kata-kata sesederhana itu. Sepertinya kau tidak menginginkan posisi manajermu lagi. Sepertinya kau benar-benar tidak menginginkan posisi manajermu lagi. Jangan. Tolong jangan asisten Yan. Kekuatan direktur Gu sangat besar. Jadi tentu saja dia bisa memukul siapapun yang dia mau. Beraninya aku punya keluhan. Aku akan melepaskan mereka semua segera. Apakah Anda puas asisten Yan? Hampir puas. Hampir puas. Kalau begitu asisten Yan, silakan lewat sini. Tunggu sebentar. Urusanmu belum selesai. Ini adalah rekaman pengawasan dari ruang ganti dari setengah jam yang lalu. Meskipun telah dihapus dengan sengaja, seorang peretas ulung masih bisa memulihkan rekaman tersebut. Apa? Wanita jahat. Kau tidak bisa melarikan diri sekarang kan? Cepat bawa. Wanita jahat ini pergi. Cepat bawa ini. Wanita jahat ini pergi. Bawa dia pergi. Sheng Xia, jangan besar kepala. Tunggu saja. Ketua G tidak akan melepaskanmu. Kau benar-benar asisten direktur Gu dari grup Gu. Ya, Aku tidak menyangka orang yang memegang kekuasaan besar itu, kapitalis yang memutarbalikkan fakta itu, ternyata memiliki asisten sebaik ini. Ngomong-ngomong, bagaimana kau mengenal asisten Yan, sosok sepenting itu? Sebenarnya, dia hanya orang yang menyewakan rumah itu kepadaku. Kerabat jauh itu, bukankah begitu sepupu? ya. Pantas saja, kau baru saja bekerja sama dengan Dodo dalam sandiwara itu. Aku benar-benar berterima kasih padamu. Kau bilang kau akan membantu kami menyewa rumah, dan bahkan membantu Dodo dan Siwan Juan pulih. Dan kali ini, kami berutang budi besar padamu lagi. Kau benar-benar orang yang hebat. Tidak. Ini semua yang harus saya lakukan. Kau benar-benar terlalu rendah hati. Ini semua yang harus saya lakukan. Tolong tidak ini semua saya. Asisten Yan, bukankah kamu cukup sibuk hari ini? Benar. Saya masih cukup sibuk. Saya akan pergi sekarang. Baiklah, asisten Yan, hati-hati di jalan. Tolong datang ke rumah kami untuk makan suatu hari nanti. Aku akan memasak untukmu secara pribadi. Baiklah. Sangat tampan. Tampan, kamu bilang dia tampan. Tentu saja. Ibu, apakah ayah tampan atau asisten Yan yang tampan?
Ibu, Daddy dengar seseorang menyakitimu. Dan segera bergegas datang. Itu sebabnya rambut ayah berantakan semua. Benarkah begitu? Ya. Jadi, tentu saja suamiku yang paling tampan. Terima kasih suami. Kakak ayah tersipu. Daddy tidak tersipu. Hatinya berdebar-debar. Gudolo. Apa yang kamu tahu? Bubu Tian Tian Sin Sin. Mereka semua menciumku. Aku mengerti tahu-tahu. Dibandingkan denganmu seekor anjing lajang, aku tahu jauh-jauh lebih banyak. Kamu luar biasa. Aku tidak menyangka putra dan putriku begitu baik. Hentikan. Ada apa? Dia tidak membiarkan orang lain menyentuh kepalanya. Aku juga tidak suka. Tapi ibu, aku suka saat kau menyentuh kepalaku. Ya, Kebetulan sekali. Aku benar-benar tidak menyangka. Aku juga hanya membiarkan ibuku menyentuh kepalaku. Kebiasaan mereka. Mengapa bisa begitu mirip denganku? Ya, kamu dan ibu kandung mereka. Mengapa kalian berpisah? Dia melahirkan, tetapi tidak membesarkan mereka. Tidak pantas menjadi seorang ibu. Aku tidak ingin membahas wanita yang tidak kompeten ini. Sepertinya Gu Chengyan dan ibu kandung Dodo Xuen Xuan. Mereka putus karena ketidakcocokan. Mari kita pulang. Putriku yang malang. Aku tidak tahu. Apakah dia di penjara? Apakah dia akan diintimidasi? Diam. Yang kamu lakukan hanya menangis. Ini semua karena Xiangxia. Jika bukan karena dia, bagaimana putriku bisa menderita seperti ini? Dia hanyalah orang tak tahu berterima kasih yang tak punya hati. Xiangxia sialan. Kalau begitu jangan salahkan aku, karena tak menghargai ikatan kita. Getua-getua. Anda memiliki kekuatan yang sangat besar. Anda harus tahu bahwa apa yang Anda inginkan benar-benar tidak ada di rumah kami. Namun, Xiangxia sangat peduli pada pria dari pernikahan keduanya itu dan 2 anak haram kecil yang dibawanya. Jika Anda mengancam kelemahannya, dia pasti akan menangis dan memohon untuk memberikan barang itu kepada Anda. Baiklah, Getua. Apa yang kamu lihat, jangan menangis. Hari ini di taman kanak-kanak, apakah kalian merindukan ibu? ya, Kalau begitu, apakah kalian mau makan es krim? ya. Ayo kalian berdua berdiri di sini, tunggu ibu datang. Dodo Xuen Xuan. Dodo Xuen Xuan. Dodo Xuen Xuan. Apakah anak-anak sudah dijemput? Halo Gu Chengyan, Dodo Xuen Xuan telah diculik. Apa yang harus kulakukan? Apa? Aku akan segera ke sana. Sensia, kau pasti sangat cemas dan tak berdaya kan? Getua. Apakah kamu menculik Dodo Xuen Xuan? Kau pintar. Jika kau menginginkan anak-anak itu, tukarkan mereka dengan rekaman pengawasan. Gudang pinggiran kota selatan. Hanya kau yang diizinkan datang. Jika kau berani memanggil polisi, maka kau bisa menunggu untuk mengambil mayat mereka. Kamu tidak boleh menyakiti mereka. Halo. The film was translated and narrated by M Media. Sopir ayo jalan. Di mana anak-anakku? Dodo Xuen Xuan. Lepaskan Dodo Xuen Xuanku. Apa yang kamu lakukan pada mereka? Jangan khawatir. Mereka semua masih hidup. Selama kau menyerahkan cadangan rekaman pengawasan, aku akan segera membebaskan mereka. Kalau tidak, aku akan membuatmu menonton, menyaksikan mereka terbakar sampai mati. Dodo Xuen Xuan. Lepaskan aku Dodo Xuen Xuan. Jangan. Jangan. Aku mohon. Mana yang aku inginkan? Aku tidak membawanya. Apa kau mempermainkanku? Getua wanita ini
hanya menggertak. Dia sama sekali tidak punya bukti sama sekali. Xingxia. Kau mencari mati. Lakukan. Dudu Xuan Xingxia. Direktur gue, Anda tidak boleh masuk. Itu terlalu berbahaya. Istri dan anak-anakku semua ada di dalam. Minggir dari jalanku. Direktur gue, Enya. Cepat selamatkan anak-anak. Xingxia. direktur gue. Bagaimana keadaannya? Jangan khawatir direktur gue. Nyonya hanya mengalami kelebihan beban emosional. Dia pingsan sementara. Dudu Xuan, kalian sama sekali tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi. Suster, bagaimana keadaan anak-anakku? Saat ini kedua anak membutuhkan operasi, tapi mereka memiliki darah RH negatif. Di dalam rumah sakit, cadangan bank darah tidak mencukupi. Apakah Anda ayah dari anak-anak itu? Ya, Kalau begitu, apakah Anda bergolongan darah RH negatif? tidak. Bagaimana dengan ibu anak-anak itu? Darah panda biasanya berasal dari genetik. Anak-anak itu tidak mewarisinya dari Anda. Kalau begitu kemungkinan besar mereka mewarisinya dari ibu mereka. Suster tolong periksa. Apakah kita bisa segera memanggil beberapa dari rumah sakit lain? Orang-orangku juga bisa membantu. Kalau begitu saya akan coba. Baik, kamu juga cepat pergi ke Huaicheng untuk memeriksa. Cepatlah. Ya, cepat telepon dan cari. Apakah rumah sakit Anda memiliki darah RH negatif? Sekarang segera cari darah RH negatif. Halo, saya dari rumah sakit Huacheng. Apakah di sana ada darah RH negatif? Tidak berguna. Bagaimana denganmu? Apakah kamu menemukannya? Halo, saya dari rumah sakit Huacheng. Tuan, kami sudah memeriksa kemana-mana. Semua rumah sakit digabungkan. Cadangan bank darah mereka tidak cukup. Apakah darah panda benar-benar sesulit itu ditemukan? Proporsi darah panda di populasi hanya 1:10.000 atau bahkan kurang. Untuk menemukan mereka, tidak diragukan lagi seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Ini lebih sulit daripada memenangkan hadiah utama dalam lotre. Direktur gue, sudah ditemukan. Di Huaicheng darah RH negatif. Totalnya ada 3 kasus. Selain tuan muda dan nona muda, ada juga seorang wanita berusia 27 tahun. Anda mengatakan, mungkinkah dia ibu kandung dari tuan muda dan nona muda? Mengapa kamu tidak segera mengundangnya kemari? Ya, Tidak perlu pergi. Orang yang kamu cari adalah aku. Apa yang kamu katakan? Suster, aku punya darah RH negatif. Ambil darahku. Baiklah nyonya. Kalau begitu silakan datang dulu. Dan biarkan saya mengambil sedikit darah. Apakah kamu baik-baik saja? Kedua anak itu benar-benar sangat beruntung. Saya tidak percaya kasus ketiga. Dari darah pendek ada di sini di rumah sakit ini. Dan Anda begitu baik hati. Aku adalah ibu mereka. Apa? Anda adalah ibu kandung mereka. Aku adalah ibu mereka. Tapi bukan ibu kandung mereka. Kalau begitu kalian bertiga ibu dan anak-anak benar-benar memiliki takdir yang luar biasa. Ayo tekan ini. Kamu istirahat sebentar dulu. Aku akan pergi melihat. Cepat pergi. Halo Xiaowen, Dodo, dan Xuan dan darahku. Semuanya memiliki darah RH negatif. Apakah menurutmu mereka mungkin? Kedua anakku. Benarkah? Xiaowen, aku ingin mengambil kembali milik kedua anakku, catatan kelahiran dan kematian. Aku perlu menyelidiki lagi. Oke, aku akan segera minta teman di arsip lantai 2 rumah sakit Kicheng untuk pergi dan menyelidiki. Kamu pergi selidiki secara rinci. Masa lalu Xingxia. apakah Anda mencurigai nyonya? Dan wanita itu dari 6 tahun lalu. Dia dan Dudur dan Xuan memiliki begitu banyak kesamaan. Ini jelas tidak sederhana. Ingat untuk menyelidiki secara diam-diam. Ya, direktur gue, kami sudah mendapatkan bukti rencana Penatuaga untuk membunuh mantan istrinya. Dengan ini, itu cukup baginya untuk menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Baik, Ngomong-ngomong direktur gue, ketika saya memeriksa Imperial Hotel, saya menemukan informasi pekerjaan nyonya. 6 tahun lalu nyonya sedang kuliah di Universitas Huaicheng, mengambil jurusan desain interior rumah. Anda mengatakan nyonya, mengapa dia tidak melakukan desain, tetapi malah menjadi resepsionis hotel? apa yang kamu katakan? Saya bilang nyonya, mengapa dia tidak melakukan desain, tetapi malah menjadi resepsionis hotel? Kalimat sebelumnya. 6 tahun lalu, nyonya sedang kuliah di Universitas Huaicheng. Tapi dia memberitahuku. 6 tahun lalu, dia jelas tidak berada di Huaicheng. Apa sebenarnya yang dia sembunyikan? Langit mengambil kedua anakku, tetapi kemudian menggantinya dengan 2 anak lagi. Mulai sekarang aku harus dengan benar melindungi Dodo dan Xuan. Aku tidak akan pernah membiarkan mereka terluka lagi. Ibu, Apa? jangan pergi ke hotel. Untuk bekerja, oke? Seseorang akan selalu mencoba menyakitimu di sana. Iya, Ibu. Kami sangat mengkhawatirkanmu. Baiklah, ibu janji padamu. Jadilah anak baik sayangku. Jika aku tahu bahwa Imperial Hotel berada di bawah grup Gu, aku tidak akan pergi. Direktur gue, meskipun istri Anda bukan ibu kandung dari tuan muda dan nona muda, dia lebih baik daripada ibu kandung. Ya. Aku telah salah paham padanya sebelumnya. Sudah waktunya untuk mengakui padanya identitasku. Kau di sini.
Ada apa? Sia-sia, aku punya sesuatu untuk diakui padamu. Mengaku apa? Sebenarnya, Resumeku tidak lolos. apakah kamu sedang mencari pekerjaan? Dodo dan Xuan Zuan tidak mau. Aku bekerja di hotel itu. Aku tidak ingin mereka khawatir. Sebenarnya apa yang mereka katakan tidak salah. Tempat itu, hotel itu, memiliki terlalu banyak orang dan mata. Bukankah kamu belajar desain interior rumah? Aku pikir kamu bisa kembali ke profesi lamamu. Bagaimana kau tahu jurusanku? Aku sebelumnya meminta asisten Yan untuk menyelidiki Getua, dan dia melihat laporan orientasi kerjamu. Tapi aku tidak bisa lulus. Aku mengambil cuti di tengah jalan. Apakah kamu mau mencoba melamar di grup Gu? Aku lihat mereka saat ini sedang memperluas perekrutan di departemen desain mereka. Bagaimana dengan mereka? Yang paling mereka hargai adalah kemampuan daripada kualifikasi akademis. Grup Gu? Aku lebih baik mati daripada pergi. Kenapa? Direktur Gu dari grup Gu itu tidak pantas menduduki jabatannya. Grup Gu pasti busuk dari atas ke bawah. Tidak mungkin. Aku dengar asisten Yan bilang dia sangat baik. Bagus. Dia hanyalah bajingan sejati. Kau baru saja bilang kau ingin mengakui sesuatu padaku. Serius sekali. Bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Tapi aku tetap menyarankanmu mencari pekerjaan yang relevan dengan jurusanmu. Dengan begitu masa depanmu, jalannya akan panjang. Aku akan mendengarkanmu. Baiklah, aku pergi dulu. Pergi akuisisi, segera sebuah perusahaan desain rumah, harga bisa dinegosiasikan. Satu-satunya syarat adalah mempekerjakan Sheng Xia. Ya, Tunggu juga selagi kamu melakukannya. Selidiki Sheng Xia ini. The film was translated and Apakah dia punya narrated by kesalahpahaman M-Media. tentangku? Maksudku adalah, apakah dia punya kesalahpahaman tentang orang terkaya Gu Chengyan? baiklah. Saya akan pergi sekarang. Aku sudah diterima di perusahaan desain itu. Aku tahu itu sayang. Mendengarkanmu selalu benar. Bu Chingyam, apakah kau tidak menggosok gigimu malam ini? Aku menyikatnya setiap hari, Okri. Mengigau dasar bocah nakal. Bahkan dalam tidurmu, kamu tidak lupa mengutuk ayahmu. Selamat, kamu diterima. Kamu punya pekerjaan baru. Terima kasih. Tepat waktu, Dodor dan Suan-Suan akan keluar besok. Nenek buyut mereka terlalu merindukan mereka. Dia ingin mereka tinggal di rumah selama beberapa hari. Baiklah, tidak apa-apa. Ini tempat Anda. Baiklah, terima kasih. Halo semuanya, namaku Sheng Xia. The film was Merupakan suatu translated kehormatan untuk and bekerja narrated dengan by kalian semua. M-Media. Kau di sini juga. Saya. Tapi saya adalah mahasiswa terbaik dari Universitas Walton. Jurusan desain. Tidak heran saya ada di sini. Tapi Anda, seseorang yang hanya lulus SMA. Bagaimana Anda bisa masuk ke perusahaan kami? Jangan bilang Anda pergi ke suatu tempat lagi. Dan bertemu beberapa pria liar. Universitas Walton. Jika aku tidak salah. Bukankah itu pabrik ijazah asing? Aku sudah memperingatkanmu. Jangan memfitnahku lagi. Terakhir kali kau ditangkap polisi, aku kebetulan merekam video. Aku tidak keberatan membiarkan rekan-rekan kita menikmatinya bersama. Kau. Sebaiknya kita tidak saling mengganggu. Seperti air sumur tidak mengganggu air sungai. Sheng Xia, kau membuatku masuk penjara. Dan menanggung noda pada catatan saya. Hutang ini, saya akan menyelesaikannya dengan Anda dengan benar. Ayo Dodo Juan-Juan makan permen. Ayah bilang, permen itu buruk untuk gigimu. Apakah kau mencoba memberi kami gigi berlubang? Sangat tidak sopan. Beraninya kalian berdua berbicara padaku seperti itu? Ayo duduk Xuan-Xuan makan buah. Nyonya besar Bu. Halo Ibu. Kami merindukanmu. Iya Ibu, kami sangat merindukanmu. Ibu. Mungkinkah wanita dari 6 tahun lalu itu sudah kembali? Nenek, bagaimana mungkin itu terjadi? Apakah kau lupa? Beberapa tahun yang lalu,
Wanita yang memuja uang itu menukar anak-anak itu dengan 30 juta dan kemudian pergi begitu saja. Dia bilang dia tidak mau memenuhi tugasnya sebagai seorang ibu sama sekali. Wanita itu, bagaimana mungkin dia bisa kembali? Dudu suan-suan, nenek buyut memberitahumu. Jangan sembarangan memanggil siapapun ibu. Papi dan ibu sudah menikah. Mulai sekarang dia adalah ibu kami. Apa? Kapan Chinyan menikah? Kenapa aku tidak tahu apa-apa tentang itu? Nenek, selama bertahun-tahun ini aku dengan rajin merawat Dodo dan Juan-Juan. Meskipun aku bukan ibu mereka. Aku masih setengah ibu angkat bagi mereka. Aku tidak percaya. Yandi. Aku tahu. Kau sudah bekerja keras beberapa tahun terakhir ini. Nenek, Cingyan selalu sibuk dengan pekerjaan. Dan dia menghindari masalah hati. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba menikah? Dan terlebih lagi, dia bahkan menyembunyikannya darimu. Kau harus membelaku. Entah itu, si pencari harta dari 6 tahun lalu. Atau beberapa. Rubah betina. Tak satu pun dari mereka bisa dengan mudah memasuki pintu keluarga Gu. Kaca! Nenek buyut ingin membiarkan wanita jahat ini menjadi The ibuku. film was translated Aku tidak mau and dia. narrated Aku by hanya mau M ibu. Media. Tidak apa-apa aku di sini. Wanita jahat itu tidak akan berhasil. Telepon dan tanyakan. Nyonya besarku, Nyonya tua Anda memanggil saya. Apa perintah Anda? Aku bertanya padamu. Wanita yang menikahi Chenyan. Siapa namanya? Apa pekerjaannya? Ini, Bahkan jika kau tidak memberitahuku, aku akan menyelidiki. Kau akan lihat apa yang terjadi nanti. wanita itu bekerja sebagai desainer di perusahaan SL. Namanya Sheng. Yansen. Siapa yang kamu panggil? Tidak. Tidak ada seorang pun. Esther. Aku akan pergi melihat sendiri. Wanita macam apa? Shin itu. Halo, permisi, apakah Anda punya seorang desainer bernama Sun di sini? Ya, kami punya. Ya, ini nona muda ini. Shang Qing ada yang mencarimu. Dia tidak terlihat seperti orang baik. Anda mencari saya. Ada yang bisa saya bantu? Apakah Anda satu-satunya desainer bernama Sun di sini? Benar. Desainer macam apa Shang Xia itu? Dia tidak pantas. Saya ingin Anda merancang renovasi untuk rumah baru saya. Berapa anggaran Anda? 50.000. Apa? 50.000. Saya tidak salah dengarkan. Benar. Anda hanya seorang petugas kebersihan. Rumah baru Anda pasti sebesar toilet kan? Anda, cara Anda memperlakukan pelanggan. Pelanggan. Lihat baik-baik. Ini adalah senior pemimpin dalam desain rumah. Baru saja diakuisisi oleh Go Corporation dengan harga tinggi. Itu bernilai puluhan juta bahkan ratusan juta. Mereka adalah klien saya. Orang miskin seperti Anda? Klien macam apa Anda ini? Jangan buang waktu saya. Dia memang seorang yang sombong. Rubah betina. Bocah Chenyan itu. Dia benar-benar, demi dia, mengakuisisi tempat ini dengan harga tinggi. Ini keterlaluan. Beri perintah. Pindahkan desainer SR bernama Sing King ke Departemen Kebersihan untuk membersihkan toilet. Minggu pertama bekerja, dan aku sudah disuruh keluar untuk melakukan pekerjaan serabutan dan menjalankan tugas. Kapan aku akan bisa melakukan pekerjaan desain yang kucintai? The film was translated and narrated by M Media. Nana, kau belum makan siang kan? Aku masih punya sepotong roti yang belum dibuka. Mari kita makan bersama. Tidak, terima kasih Nona. Anda makan sendiri. Nenek, kau harus makan sampai kenyang agar punya tenaga untuk bekerja. Kalau tidak, tubuhmu tidak akan kuat. Saya hampir lupa.
Saya masih mengenakan seragam kebersihan saya. Terima kasih, Nona. Pekerjaan macam apa yang Anda lakukan? Aku melakukan pekerjaan desain di SR. Anda seorang desainer. Kalau begitu Anda seharusnya tidak berada di sini. Anda harus bekerja di gedung kantor ini. Mengapa Anda di luar sini? Lihat, Anda berkeringat karena berlari. Aku baru mulai magang di perusahaan. Atasanku memintaku melakukan pekerjaan serabutan. Aku tidak bisa mengeluh. Bagaimanapun, jika aku kehilangan pekerjaanku, bagaimana aku akan membayar sewa? Bagaimana aku akan melunasi kartu kreditku? Sepertinya anak ini telah ditekan oleh supervisor yang tidak bermoral. Saya sebenarnya bisa membantunya. Nona, siapa nama Anda? Namaku Sang Xia. Apa? Marga Anda juga Sheng? Ada apa? Tidak, itu tidak mungkin dia. Bocah cenyan itu, demi rubah betina itu, membeli SR dengan harga tinggi. Bagaimana mungkin dia membiarkannya? Khawatir tentang membayar sewa. Lagi pula, bagaimana mungkin siapapun di perusahaan SR berani menindas wanita cenyan? Nona, saya baru saja datang dari perusahaan Anda. Saya ingin mencari seorang dekorator rumah, tapi anggaran saya hanya 50.000. Saya dijik karenanya. Anggaranmu tidak banyak, tetapi jika area rumahmu tidak besar, aku bisa mencari cara untuk membantumu dengan renovasi. Benarkah? Dia adalah orang tua. Persyaratannya untuk dekorasi rumah tidak lebih dari Nona Xia, Anda berbicara dengan sangat baik. Apakah 50.000 cukup? Kalau begitu, sejujurnya padamu. Aku sebenarnya belum punya klien. Jika Anda bersedia menjadi klien pertama saya bisa membebaskan komisi saya. Dengan begitu anggaran, Anda akan mencukupi. itu akan luar biasa. Nona Xia, nenek menyukai Anda saat dia melihat Anda. Kalau begitu renovasi rumah saya akan dirancang oleh Anda. Benarkah? Andai saja Xia adalah menantu perempuan saya, alangkah indahnya itu. Dia 10.000 kali lebih baik daripada rubah betina itu. Saya akan membuat rencana yang bagus untuk Anda. Sebentar lagi, Shang Xia. Bagaimana Anda bisa membawa orang miskin ini ke sini? Beraninya kamu berbicara seperti itu. Nenek Wu adalah klien saya. Sia-sia Anda tidak tahu. Dia tidak tahu bagaimana dia menyinggung supervisor. Mereka mengirimnya ke departemen kebersihan untuk membersihkan toilet. Dia The film sangat was marah sekarang. translated Nasib and berubah. narrated Jangan by terlalu M sombong. Media. Dan Shang Xia, orang miskin ini, dia hanya punya anggaran 50.000. Proyek pertama Anda setelah bergabung dengan perusahaan adalah kasus sekecil ini. Anda bahkan tidak akan lulus masa percobaan. Benar sekali sia-sia. Kamu akan menghabiskan waktu beberapa bulan menyia-nyiakannya di sini. Kamu benar-benar tidak akan lulus masa percobaanmu. Tidak apa-apa, saya sudah berjanji. Nenek Wu, Siapa bilang anggaran saya hanya 50.000? Anggaran saya adalah 50 juta. 50 juta, 50 juta. Hei nenek tua, kamu bahkan menyombongkan diri tanpa konsep. Kamu seorang penyapu jalan. Apakah kamu tahu berapa banyak angka nol yang ada setelah 50 juta? Nenek Anda tidak perlu mengatakan itu hanya untuk mendukung saya. Yang saya renovasi adalah Haining Mansion nomor 1. Anggaran renovasi 50 juta. Apakah itu banyak? Haining Mansion nomor 1. Itu adalah yang terletak di pusat kota. Dengan villa pribadi. Yang luasnya lebih dari 1.000 meter persegi. Sia-sia, 50 juta. Hanyalah awal anggaran renovasi. Jika itu tidak cukup, katakan saja. Dan saya akan menambahkannya. Baiklah, Nenekku tersayang. Ayo Shang Xia, mari ikut nenek Manajer Departemen Desain. ke kantor untuk menandatangani kontrak. Shang Xia, mengapa kamu harus mendapatkan keberuntungan sebesar itu, sementara aku harus membersihkan toilet? Tunggu saja. Direktur gue, ini gawat. Nyonya tua tiba-tiba menyerbu ke SR dan meminta seorang desainer bernama Shane dipindahkan untuk membersihkan toilet. Apa? Mungkinkah itu Shang Xia? Bagaimana nenek bisa melakukan hal seperti itu? Cepat, siapkan mobil untuk SR. Ya, Saya akan memberitahu Anda lebih banyak ketika ada rencana tindak lanjut. Jangan khawatir. Sia-sia villa ini adalah rumah pernikahan yang saya siapkan untuk cucu dan cucu menantu saya. Kamu tidak perlu mengikuti kebiasaan orang tua. Ikuti saja kebiasaan kalian para anak muda. Biasakan saja. Lalu gaya, renovasi seperti apa yang disukai cucu dan menantu perempuan Anda? Nenek percaya padamu. Apapun yang menurutmu terbaik, lakukan saja. nenek hati-hati. Tak memiliki interaksi. Jika ada interaksi sama sekali, itu adalah Nyonya. Pernah kuliah di Universitas Huaichen, dan Anda adalah wali dari Universitas Huaichen. Namun kalian berdua tidak pernah bertemu. Bagaimana mungkin? Kenapa? Setiap kali dia menyebut namaku,
Dia menggertakkan giginya karena benci. Sepertinya sekarang bukan saatnya untuk mengaku. Ngomong-ngomong bapak gue, saya menemukan bahwa 6 tahun lalu Nyonya memang meninggalkan Huaishan dan pergi ke Kitchen. Dia menyewa sebuah rumah, menjalani kehidupan yang terpencil, dan jarang berinteraksi dengan orang luar. Namun, Nyonya akan rutin pergi ke rumah sakit Kitchen. Untuk apa dia pergi ke rumah sakit? Tahun itu, ruang data di rumah sakit Kitchen terbakar. Semua yang dipantau, catatan medis, hilang. Bagaimana bisa kebetulan seperti ini? Saya juga curiga itu disengaja. Jadi saya melakukan penyelidikan menyeluruh. Di antara mereka seorang karyawan lama yang bertanggung jawab atas pendaftaran pasien. Melihat foto Nyonya, katanya dia ingat. Nyonya pernah mendaftar di Departemen Kebidanan. Departemen Kebidanan. Tolong atur dengan cepat. Aku akan pergi ke sana sendiri. Tanyakan padanya secara pribadi. Ya, Tuan Gu dia ada di sini. Orang ini 6 tahun lalu benar-benar mendaftar di Departemen Kebidanan. Ya. Carikan dengan cermat untukku. Apakah itu benar-benar dia? Ya itu dia. 6 tahun lalu, dia tiba-tiba mengambil cuti dari sekolah dan datang ke sini tanpa menghubungi siapapun, namun sering datang ke rumah sakit. Dia mendaftar untuk kebidanan. Menghitung waktunya, itu sangat cocok dengan Doodle dan Suan-Suan. Tanggal lahir, mungkinkah dia benar-benar? Aku ingat sekarang. 6 tahun lalu rumah sakit kami, Departemen Ginekologi dan Kebidanan, belum dipisahkan. Dia mungkin mendaftar untuk ginekologi. Pikirkan baik-baik sebelum bicara. Benar, aku ingat saat itu dia baru saja mendaftar untuk janji ginekologi dan kebidanan. Apakah dia pergi ke ginekologi atau kebidanan? Aku tidak yakin tentang itu. Nona Hei, saya sudah mengikuti instruksi Anda dan membalas Tuan Gue. Saya mohon pada Anda, bisakah Anda melepaskan istri dan anak saya? Setelah aku memastikan, Cheng Yan tidak curiga. Istri dan anakmu secara alami akan aman dan sehat. Baiklah, ya, oke. Kedua anak saya, Halo, kami dari perusahaan SL, dari Departemen Desain. Ada beberapa hal yang memerlukan pelaporan kepada Nyonya Tua Gue secara langsung. mohon tunggu sebentar, aku akan pergi memberitahunya. Kami menghargai kesulitan Anda. Nyonya tua, orang-orang dari Departemen Desain Senior berkata, mereka ingin bertemu denganmu. Shanxia. Cepat-cepat undang dia masuk. Ibu ada di sini. Ibu ada di sini. Halo Nyonya Tua. Halo Nyonya tua. Itu bukan sia-sia. Apakah ada yang kamu butuhkan? Nyonya Tua begini, Shengxia baru saja bergabung dengan perusahaan SR baru-baru ini. Kami khawatir Anda mungkin disesatkan olehnya, yang menyebabkan kerugian yang tidak perlu. Jadi kami datang untuk berdiskusi dengan Anda. Apakah akan beralih ke desainer yang lebih profesional? Sungguh lelucon jika saya tidak mempekerjakan Shanxia. Apakah saya harus mempekerjakan Sengking yang sombong itu? Nyonya Tua Shengkin hanyalah kasus terpisah. Perusahaan kami masih memiliki banyak desainer yang lebih profesional. Tidak perlu. Saya hanya suka desain sia-sia. Nyonya Tua Anda mungkin tidak tahu. Shengxia orang ini dia punya masalah. Cari cara agar Nyonya tua Gu mengakhiri kontrak dengan Xiangxia dan juga menuntut kompensasi dari Xiangxia. Jika kamu melakukannya dengan baik, pembayaran akhir akan digandakan. Baiklah. Masalah apa yang dia miliki? Shengxia telah berulang kali menjual barang di bawah standar. Saat mendekorasi untuk klien, menggunakan bahan di bawah standar untuk mendapatkan keuntungan yang berlebihan. Tidak mungkin. Nyonya Tua, melihat adalah percaya. Sebaiknya Anda mencari penilai profesional untuk secara pribadi pergi ke villa dan melihatnya. Bagaimanapun ini merancang rumah pernikahan untuk Cheng Yan. Jadi lebih baik berhati-hati. Seseorang pergi undang seorang profesional penilai rumah dan ikutlah denganku ke Haining Mansion 01. Ya, Beraninya kau di depanku. Menjebak wanita yang paling aku sayangi. Kakak The cepat panggil film bala was bantuan. translated and narrated by M Media. Bu Cheng Yan, segera kirimkan satu set furnitur kelas atas ke Haining Mansion 01. Jangan tanya kenapa, reputasi profesional istrimu sekarang sepenuhnya bergantung padamu. Benar, ayah cepatlah. Cepat. Tuan Muda, sesuai instruksi Anda, Tuan Gu mengirim orang untuk mengangkut yang semuanya secara global, furnitur paling kelas atas. Oke cantik.
letakkan sedikit lebih tinggi. Ya, pas sekali. Sofa harus dipindahkan perlahan dengan lembut. Susun bantal-bantal kecil itu dengan rapi. Sia-sia. Nenek Bu. Manajer, mengapa kalian semua datang ke sini? Xiangxia, beraninya kau menggunakan furnitur murahan untuk menipu. Ini benar-benar keterlaluan. Kali ini, kau tidak hanya akan dipecat, tetapi kau juga akan menghadapi denda pelanggaran kontrak yang besar. Manajer, bagaimana mungkin saya memberikan Nenek Bu furnitur yang jelek? Semua merek furnitur yang kami gunakan ditentukan dalam kontrak. Silakan lihat. Masih berani membantah. Xiangxia, aku tidak percaya ketahanan mentalmu. Begitu bagus. Nyonya Tua Gu telah datang sendiri ke pintumu. Namun kamu masih bisa tetap tenang dan santai. Apakah kau tahu siapa ini? Orang ini adalah seorang pemimpin dalam industri dekorasi rumah. Semua harga marak. Tidak ada kemungkinan untuk disembunyikan atau dimanipulasi di depannya. Sia-sia. Jika kamu mengakuinya sekarang, saya tidak akan menuntut ganti rugi darimu. Furnitur murahan, apakah semuanya sudah diatur? Dikonfirmasi, Nenek Bu. Saya sama sekali tidak mengganti barang bagus dengan barang jelek. Xiangxia, aku lihat kau tidak akan meneteskan air mata sampai kau melihat peti mati. Pakar, tolong. Kali ini kamu pasti tamat. Nyonya Tua, sofa ini dan lukisan ini sama sekali berbeda dari yang ada di kontrak. Apa? Xiangxia, kamu baru bekerja kurang dari seminggu, dan kamu sudah dipecat. Kamu juga akan menghadapi puluhan juta ganti rugi. Hidupmu benar-benar berakhir. Nyonya Tua, sofa ini bukan seri level jutaan yang ditentukan dalam kontrak, tetapi seri tingkat atas, seri level 10 juta. Lukisan ini adalah karya otentik dari Master Teng Xiaoyong yang telah lama hilang, dan nilainya tak terukur. Apel. Ini Anda pakar. Apakah Anda salah? Saya telah berkecimpung dalam profesi ini selama 30 tahun dan tidak pernah membuat kesalahan. Saya bisa menjamin dengan karil saya bahwa perabotan ini benar-benar asli dan otentik. Sia-sia. Ini, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Apakah kamu mengubah rencana desain untuk sementara? Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Begini, Direktur Mara kami The film sangat was menghargai translated Nona Xiangxia, and reputasi di narrated by industri, M-Media. dan juga sangat menghargai kemampuan Nona Xiangxia. Jadi perabotan kelas atas ini tidak perlu dengan harga aslinya. Semuanya didiskon 70%. Apel, diskon 70%. Nyonya Tua, sepertinya begitu. Ketika dihitung dengan diskon 70%, harganya memang sesuai dengan perkiraan harga dalam kontrak. Sia-sia. Nenek salah paham padamu. Nenek seharusnya tidak percaya fitnah orang-orang picik. Selama bertahun-tahun ini, saya tidak pernah salah menilai orang. Penjaga, Luke Gu, tidak menyambut orang-orang seperti itu, bawa kedua orang ini. Seorang pembuat ona. Serep mereka keluar untukku. Nyonya Tua saya salah. Nyonya Tua, mohon maafkan saya. Nyonya Tua, tolong lepaskan aku. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaanku. Nyonya Tua. Duduk dan bicara. Santai saja. Biar saya ceritakan lebih lanjut. Proposal desain ini. Sia-sia anak ini memiliki hati yang baik. Memiliki kepribadian yang jujur, berparas cantik dan cakap. Semakin saya lihat, semakin saya menyukainya. Datanglah ke Villa Haining dalam waktu 3 menit. Villa Haining Mansion. Sia-sia hari ini, bukankah dia ada di sana? Jika kau tidak datang, kau tidak akan melihatku lagi. Apakah sesuatu terjadi pada nenek? Cepat, pergi ke Haining Mansion 01. Yansen hubungi rumah sakit. Ya, Nenek. Sia-sia. Ya, Saya ingin memperkenalkanmu kepada cucu saya. Kalian berdua sumuran. Dia kebetulan ada di dekat sini hari ini. cucu Anda. Cucu Nyonya Tua Gu. Bukankah itu Direktur Gu, orang terkaya? Nenek, saya rasa saya akan melewatkan pertemuan ini. Sebenarnya saya sudah. Nenek. Anda baik-baik saja. Nenek, Istri. Gu Qingyan.
Mungkinkah Anda benar-benar Direktur Grup Gu? Apa yang kamu panggil sia-sia? Nenek. Aku. Belum sempat untuk membawa sia-sia bertemu dengan Anda sebenarnya. Kami sudah mendaftarkan pernikahan kami. Apa kamu? Kamu dan sia-sia sudah menikah? Itu luar biasa. Nenek saya masih ada urusan di perusahaan. Saya akan pergi sekarang. Sia-sia. Apakah kamu marah padaku? Malam ini, ketika Anda sampai di rumah, saya punya sesuatu untuk diberitahukan kepada Anda. Ada apa denganmu, nak? Sia-sia adalah anak yang baik. Kamu tidak hanya tidak membawanya kembali untuk menemuiku. Kamu bahkan membohonginya. Nenek, sakit. Tolong lepaskan dulu. Kamu, Nenek, itu karena sia-sia. Dia terhadapku, tidak terhadap Direktur Gu orang terkaya. Gu Chengyan dia memiliki beberapa kesalahpahaman. Tapi tolong yakinlah, saya pasti akan meminta maaf padanya dengan benar. baiklah, cepat pergi minta maaf padanya. Istri. Gu Qingyan, mari kita bercerai. Istri Anda bercandakan. Apakah Anda pikir saya bercanda? Sebelum kau bosan padaku, aku akan mengajukan gugatan cerai duluan. Dengan begitu aku bisa dengan mudah mengambil separuh asetmu Presiden Gu. Kenapa tidak? Sia-sia. Saya sudah lama ingin menyatakan perasaan saya kepada Anda. Hanya saja Anda selalu salah paham terhadap saya. Dulu menghentikan Anda kembali ke sekolah. Jadi saya. Kau masih berani mengungkit masalah, melarangku kembali ke sekolah saat itu. Jika bukan karena perbuatan baik Emo, apakah aku akan berada di posisiku sekarang? Aku hanya bisa bekerja sebagai resepsionis hotel. Aku hanya bisa menjadi pelayan restoran. Ini semua berkat dirimu? Maukah Anda mendengarkan penjelasan saya? Tidak perlu. Aku akan mengirimkan perjanjian cerai ke grup Gu. Segera tanda tangani. Cerai. Sistem terkunci. Tersisa 2 menit. Istri saya tahu saya salah. Tolong buka pintunya. Aku sudah meletakkan barang-barangmu di pintu masuk utama. Sebelum kau menandatangani surat cerai, kembalilah ke villa besarmu. Saya tidak ingin tinggal di villa besar manapun. Saya hanya ingin bersama Anda. Tolong buka pintunya. Saya mohon sungguh. Dudu Xuan-Xuan, saya menyerahkan mereka kepada Anda. Ibu. Ibu. Dodo Xuan-Xuan, bukankah kalian ada di tempat nenek buyut? Ibu, kami sangat merindukanmu. Aku ingin bersamamu. Ibu juga ingin bersama kalian. Apa aku mengizinkanmu masuk? Baik. Presiden Gu, kita akan bercerai. Kuharap kau bisa punya sedikit harga diri. Ibu, aku akan sangat penurut. Tolong jangan busir aku. Ibu, kami janji akan bersikap baik dan mendengarkan. Baiklah, kalau begitu kau boleh tinggal. Ayo pergi. Bagaimana dengan saya? Ibu, aku akan segera menarik garis yang jelas dengan orang asing ini. Gu Dodo. Ibu, bukankah ini sekolahmu? Apa yang ayah lakukan? Para pemimpin yang terhormat, tamu-tamu terhormat, selamat datang Direktur Gue di upacara donasi kami. Selanjutnya, saya mengundang Direktur Gue ke atas panggung untuk memberikan sambutan. Hari ini saya ingin mengambil kesempatan ini untuk secara resmi mengklarifikasi sesuatu yang penting. 6 tahun lalu, Shen Xia, seorang mahasiswi dari angkatan tahun 2017, mengambil cuti karena sakit. Setelah 1 tahun dia kembali ke sekolah. Grup Gu tidak maju untuk menghentikannya, melainkan seseorang secara diam-diam menghalanginya. Ini menyebabkan dia tidak lulus dengan sukses. Hari ini, atas nama Grup Gu saya mengumumkan bahwa Universitas Huaicheng menyambut Shen Xia kapan saja untuk menyelesaikan mata kuliahnya yang belum selesai. Dan atas namanya, kami akan menyumbangkan 100 juta untuk mendirikan dana beasiswa, untuk membantu mereka, mahasiswa dengan impian, untuk mengejar studi mereka dengan sukses.
Di sini, atas nama grupku, saya dengan tulus meminta maaf kepada Nona Seng. Adapun orang yang saat itu menggunakan nama saya tanpa izin, saya akan secara hukum menuntut pertanggungjawabannya. Nona Hai, Direktur Gu telah menginstruksikan bahwa Anda ikut bersama kami untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Ibu, mengapa kau menangis? Istri, ada apa? Ibu, papi menculikku. Itulah mengapa aku dengan enggan membiarkannya masuk. Dodo, Kakak dan adik pergilah bermain di luar. Papi dan ibu perlu bicara soal cinta. Tidak bicara soal pekerjaan. Gu Qingyan, mari kita bercerai. istri, saya datang ke sini hari ini untuk secara resmi meminta maaf kepada Anda di depan umum. Tolong beri saya kesempatan lagi. Saya berjanji, mulai sekarang apapun yang terjadi, saya tidak akan menyembunyikan apapun dari Anda. Bukan hanya kau yang menyembunyikan sesuatu dariku. Aku juga menyembunyikan sesuatu darimu. Ada apa? 6 tahun lalu. Alasan aku mengambil cuti, benar-benar karena aku melahirkan 2 anak. Bagaimana dengan ayah dari anak-anak itu? Aku sungguh tidak tahu. Aku tidak tahu siapa ayah dari anak-anak itu. Aku tidak tahu. Shin King membiusku sebelumnya. Aku tidak tahu sama sekali siapa pria itu. Bagaimana dengan anak-anak itu? Aku tidak tahu. Aku sungguh tidak tahu. Aku tidak tahu di mana mereka sekarang. Dan aku juga tidak tahu apakah mereka masih hidup. Itu semua sudah berlalu. Saya tahu masalah ini adalah sesuatu yang membuat Anda sedih. Anda tidak sengaja menyembunyikannya dari saya. Saya tidak menyalahkan Anda. Gu Qingyan. Waktu kita bersama baru-baru ini. Kita berdua menahan diri. Pertemuan kita hanyalah kebetulan semata. Sudah ditakdirkan bahwa kita akan bertemu tetapi tidak ditakdirkan untuk bersama. Perjanjian cerai. Aku sudah mengirimkannya ke Gold Corporation. Mohon tanda tangani secepatnya. Rumah ini tidak pernah benar-benar menjadi milikku. Aku pindah sekarang. Direktur gue, hasil tes paternitas sudah keluar. Nyonya memang ibu kandung tuan muda dan nona muda. Istri, Ibu, kau adalah ibu kami. Kau adalah ibu kami. lihat. Dodo. Zuan. Mereka benar-benar anak-anakku. Ibu tidak pernah ingin berpisah dari kalian lagi. Dan papi juga. Setidaknya kamu masih punya hati nurani, nak.